apakah momentum Ramadan ini bisa membawa berkah untuk pertekstilan dan juga filamen atau industri benang di Indonesia? Saya mungkin ke Pak Jaime terlebih dahulu. Bagaimana Anda memandang Ya, momentum kalau saya Ramadan melihatnya dari kondisi global dulu. Jadi kondisi globalnya sekarang sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita harus cermati bahwa kita itu hidup sekarang dengan pola suku bunga yang tinggi. Ya, dan satu-satunya negara yang sudah menurunkan suku bunga itu adalah China. Dan China terakhir juga menurunkan giro wajib minimumnya. Dan kondisi China sedang deflasi, jadi kondisi itu yang kita harus cermati. Jadi kalau dengan kondisi deflasi itu, berarti barang-barangnya mereka itu cukup murah, cukup kompetitif, dan bisa kalau kita tidak pintar-pintarnya menjaga dengan non-tariff barrier, itu akan membanjiri market Indonesia. Oke, tapi sedikit saja evaluasi Anda mengenai kinerja kuartal 1 2024 ini untuk pertekstilan Indonesia. Apakah sudah going well, Pak, atau bagaimana? Kondisinya tidak baik. Tapi tidak baik dalam arti kondisi utilisasi di industri TPT kita, yang anggota di bawah Asosiasi Pertekstilan Indonesia itu hanya di kisaran 50%. Ya, kita hanya berharap dengan ada Permendak 36 ini, yang berlaku pada tanggal 10 Maret ini, diharapkan bisa menjadi obat untuk perbaikan utilisasi di sektor TPT. Oke, Pak Jaime, ini Anda bilang tidak baik, relatifly terhadap apa yang Anda pernah alami sebelum pandemi, atau bagaimana? Ataukah memang ada ekspektasi tadi levelnya tidak di 50%, tapi di kisaran 70-80%? Dan bagaimana juga Anda melihat hal ini terjadi di anggota yang ada di API sendiri? Ya. Kalau kita lihat kondisi waktu pada saat COVID 2020 dan 2021, itu kondisi sektor TPT Indonesia itu baik. Malah baik, Pak? Malah baik. Kita lihat karena kondisi China itu mereka menerapkan zero COVID policy, jadi mereka sistemnya buka tutup, dan Indonesia itu salah satu negara yang kebanjiran order. Pada saat COVID itu malah. Betul. Ya. Dan kita lihat pada saat semenjak 2022, mulai bulan 7-8 itu kita udah melihatin gejala yang tidak baik buat Indonesia. Karena China mulai mencabut aturan zero COVID policy. Akhirnya itu malah yang membuat industri di dalam negeri China itu mulai bergeliat kembali. Berarti dari API sendiri merasa memang perlambatan ekonomi di China ini sangat substansial memukul industri tekstil Indonesia. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Jaime. Nanti kita akan lebih elaborate lagi untuk berdiskusi bersama Anda. Sekarang ke Pak Ratna terlebih dahulu. Kalau dari APSIVI seperti apa Pak evaluasinya kuartal 1 2024 dan mungkin berkah apa nih Pak yang ditunggu APSIVI di Ramadan ini? Jadi memang kalau kita lihat kinerja ya, kan sepanjang 2023 kan negatif. 2024 juga sepertinya kuartal 1. 2 bulan pertama saya kira masih negatif. Mungkin kuartal 1 pun masih negatif ya, karena memang utilisasi kita masih 50, stok juga masih cukup banyak gitu ya. Tapi memang di kuartal 2 mungkin akan ada sedikit harapan seperti yang tadi disampaikan Pak Jaime, Permendak 36 2023 gitu ya, dengan revisi kemarin ada revisinya di bulan Januari, itu kami harap sih bisa menaikkan utilisasi lagi, karena kami dengar sekarang dengan berlakunya Permendak 36 tanggal 10 kemarin, teman-teman IKM itu udah mulai hilirnya ya, itu mulai ada geliat menjelang Lebaran. Jadi mungkin late order ya, tapi itu lumayan ada tambahan. Tapi belum nyampe ke mid, belum sampai ke hulu ya. Tapi saya kira ketika hilirnya ini mulai gerak, saya kira sebulan 2 bulan ke depan sih harusnya ya setelah Lebaran harusnya bisa ada sedikit perbaikan gitu ya. Oke, kalau tadi Pak Jaime bilang salah satunya yang memukul industri tekstil adalah perlambatan ekonomi di China. Iya. Kalau di APSIVI sendiri, apakah ini juga berpengaruh? Ya sama ya, karena memang kan kita kan sekitar 75-80% kan suplai ke lokal, bahan baku lokal. Jadi ketika hilirnya ada masalah, seperti Pak Jaime hilirnya ada masalah, industri garment ada masalah gitu ya, karena dibanjiri produk-produk impor, otomatis demand ke hulunya kan makin berkurang. Itu yang membuat kita juga hilirnya utilisasi 50 ya otomatis kita juga nurunin produksi karena nggak diserap dan stoknya masih banyak, artinya kita sangat bergantung pada kondisi industri hilir. Oke. Selain dari tantangan yang ada di hilir atau demand yang memang ya
disruption of demand ini karena memang demand-nya sedang terganggu dengan adanya perlambatan ekonomi dunia gitu ya. Adakah tantangan lainnya seperti harga raw materials yang juga mungkin meningkat dan lain-lain? Karena kita juga berbicara mengenai mereka dari industri pangan. Mereka sekarang masalahnya adalah harga pangan yang luar biasa meningkat. Kalau dari APSIVI sendiri apakah juga berpengaruh dari harga-harga COGS dan lain-lain? Kalau dari APSIVI nggak ada sih. Kalau untuk jadi harga relatif bahan stabil baku ya relatif stabil. Memang ada naik turun sih udah biasa, tapi masih dalam batas yang biasa gitu, yang normal gitu. Jadi memang Anda mengakui juga bahwa memang ini dalam keadaan yang berat gitu ya untuk APSIVI juga ya. Tapi apa yang sebenarnya Anda consider sebagai normal state of business gitu maksudnya? Kan ini sekarang sudah selesai nih Pak ya COVID-19 dan anggapannya dengan COVID-19 sepertinya harusnya industri sudah mulai bergeliat lagi gitu ya. Nah dalam hal Anda merasa oke, ini akan menjadi normal state of business itu ketika apa? Ketika demand-nya sudah akan baik, ketika ada KPI tersendiri misalnya ya permintaan di level segini bagaimana kalau dari Anda? Iya, yang pertama kondisi dunianya kan memang sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Jimmy, di 2022 itu sudah lebih COVID kita lumayan bagus, dan setelah COVID kita sudah hampir pulih sebetulnya ya, kan waktu itu utilisasi kita hampir 75% bahkan untuk utilisasi rayon. berarti ya. Utilisasi. Jadi kalau waktu itu utilisasi 75%, bahkan rayon itu sampai 85-90% utilisasinya. Nah, tapi begitu di kuartal 2 bulan 7 bulan 8 2022 itu import karena kondisi dunianya, Cinanya mulai drop, barang-barang Cinanya mulai masuk banyak ya, di situ mulai kita utilisasi dan turun, bahkan sampai full year 2023 kan masih negatif. Nah ini kalau harapan kami normal itu ketika kita bisa mengendalikan impor artinya untuk ekspor masih banyak tantangan karena kondisi globalnya, kondisi geopolitik di Uni Eropa, di Laut Merah gitu ya, belum Cina, Amerika, di Asia Pasifik. Nah, jadi harapannya adalah pasar domestik. Jadi ketika pasar domestiknya bisa dijaga dengan mengendalikan import, baik yang legal ataupun yang illegalnya juga harus diturunkan. Kita harap kita bisa naikkan utilisasi lagi. Bagaimana dengan suara-suara anggota Anda dari APSIVI? Apa yang memang menjadi concern utama dengan melihat ada perlambatan ekonomi global dan lain-lain, dan juga apa yang terdampak di hilir sendiri gitu? Anggota APSIVI bagaimana memandangnya? Tentu ini tantangan ya. Mungkin dalam 20-30 tahun terakhir ini kondisi yang paling berat buat industri tekstil dari hulu sampai hilir. Ternyata malah setelah pandemi COVID-19 ini ada rentetan sekarang efek ini ya untuk industri. Iya, itu yang paling berat ya. Jadi bahkan beberapa anggota kita kan sudah ada yang matikan lain, bahkan ada yang sudah tutup gitu ya. Apalagi di anggota API, kami tahu udah sangat banyak perusahaan yang tutup, yang PHK gitu. Kalau di kami 1-2 perusahaan udah tutup, bahkan semuanya udah matikan, ada yang punya 4 line, matiin 2 line, ada yang tinggal jalan 1 line, ada yang jalan sebulan, mati 3 bulan karena dia numpuk stok 3 bulan jual gitu. Jadi kondisinya kita akali dengan cara-cara seperti itu untuk tetap bertahan ya. Dan karena kami masih punya harapan ke depan, terutama tadi ya, ketika ada Permendak 36, ini demand lokal akan naik lagi karena bisa menekan angka import khususnya di hilir. Ketika hilirnya naik, tentu kita hulunya juga akan ikut naik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Redma. Pak Jemi, seberapa besar Anda menaruh harapan terhadap Permendak nomor 36? Itu pertama pertanyaan saya, dan ekspektasi mengenai makroekonomi half 2 2024 ini suku bunga akan diturunkan dari Federal Reserve. Harapannya suku bunga dunia juga nanti akan mengikuti dan geliat ekonomi akan terjadi lagi. Harapan Anda untuk mencapai normal state of business itu mulai akan terjadi lagi kapan? Dan juga usaha-usaha yang dilakukan dari Asosiasi API untuk semakin mendukung anggotanya untuk tetap bertahan. Ya, kalau saya melihat dari CPI atau core inflation di Amerika, sekarang ini masih cukup tinggi. Iya, belum. Jadi kita lihat paling cepat itu The Fed akan menurunkan suku bunga itu di Juli tahun ini. Dan prediksi saya pribadi paling cepat itu 2025. Karena paling cepat The Fed ini tahun ini bisa menurunkan 75 basis point sampai 100 basis point di akhir tahun ini. Jadi suku bunga pinjaman masih di kisaran angka 4%. Itu masih tinggi ya Pak? Masih tinggi. Dan kita harapkan mungkin semester 2 2025 dengan harapan suku bunga sudah di bawah 4. Dan itu sedikit membantu daya beli dunia akan kembali. Dan penurunan suku bunga The Fed akan diikuti oleh negara lainnya, mungkin dengan Indonesia juga. Itu diharapkan menjadi awal pemulihan global ya. Dan untuk
di dalam negeri kita sangat berharap sekali Permendak 36 ini sudah cukup baik sekali. Sejauh ini berarti sudah cukup Sudah baik? cukup baik sekali untuk sektor TPT. Ya, saya mengomen untuk sektor TPT ini obat yang dirasakan sebagai bisa pemulih untuk utilisasi sektor TPT. Kita apresiasi sekali kepada pemerintah yang sudah mendengar aspirasi dari asosiasi kita, baik dari API maupun APSIVI. Ya, kita apresiasi kepada Kemenko Perekonomian, Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri Perindustrian, Pak Menteri Koperasi dan UKM, dan Bu Menteri Keuangan yang sudah mendengar sehingga terbitnya Permendak 36 ini. Tapi benar menurut Anda memang hal-hal seperti impor ilegal ini memukul demand dari domestik ya Pak? Sangat besar sekali. Oke. Ya, dengan harapan. Bagaimana keadaannya sebelum keluar Permendak 36 dan sekarang setelah akhirnya keluar, Pak? Yang kita bisa rasakan, ini Permendak ini kan baru berjalan pada 10 Maret, Ya. baru beberapa hari ini. Tapi sinyal dari teman-teman UKM itu mulai ada tanda positif. Kalau dulu sebelum ada Permendak 36 ini berlaku, istilahnya jarang yang menanyakan bahwa mereka punya kapasitas kosong. Tapi saya dapat laporan 2-3 hari ini, sinyalnya cukup positif. Dan mereka sudah mulai tanya, punya berapa line yang kosong. Dan teman-teman itu udah mulai mendapatkan 1-2 hari ini mendapatkan order ya. Ini menandakan sinyal positif dari kebijakan pemerintah yang sudah keluarkan.